Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai virus Nipah dan juga bagaimana agar dapat mewaspadainya, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita yang telah terhubung melalui virtual, Dr. Diki Budiman sebagai epidemiolog. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Oke, Dok, mungkin Vena dan pertanyaannya Ana. begini pertama. Sebenarnya apa itu virus Nipah dan apa kemudian yang akan terjadi kepada manusia ketika virus Nipah ini menyerang? Jadi virus Nipah ini salah satu yang masuk kategori yang tadi disampaikan WHO, yaitu zoonotic virus. Jadi infeksi yang asal muasalnya itu dari hewan, itu yang disebut dengan zoonosis, dan itu menular pada manusia. Dan tentunya ini bukan hanya menular saja, tapi bisa bahkan menyebabkan kematian. Nah, repotnya kasus Nipah virus ini kalau menginfeksi manusia, angka kematiannya bisa sampai 75%. Atau kalau ada 4 orang yang terinfeksi, 3 kemungkinan besar akan mengalami fatalitas atau mengalami kematian. Walaupun ada juga yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Namun kita tentu tidak bisa mengambil risiko itu. Nah, yang menjadi juga permasalahan virus Nipah ini adalah juga yang dibawa, pembawanya adalah kelelawar buah, gitu. Yang di Indonesia kelelawar buah ini juga ada, makanya sangat wajar kita perlu untuk melakukan kewaspadaan, dan juga WHO menganggap bahwa, termasuk saya yang menganggap bahwa Indonesia memang berisiko, bukan dari Indianya saja sebetulnya, di kita sendiri saat ini pun atau dalam beberapa waktu terakhir kita dalam kondisi yang harusnya semakin meningkatkan ya potensi zoonotic virus ini ya, termasuk dalam hal ini Nipah virus, karena alam kita ini luas ya, alam liar kita luas, satwa liar kita juga luas, dan ini yang membuat risiko itu ada. Oke, Dok, tapi kalau misalnya kita terinfeksi atau manusia terinfeksi dengan virus Nipah ini, apa yang akan terjadi? Apakah kemudian saluran pernafasan terganggu atau apa mungkin yang akan diserang? Gejala awalnya itu sebetulnya seperti halnya flu, ya ada yang disebut dengan flu-like illness. Jadi ya ada demam, batuk, nyeri kepala, nyeri badan, ya pegal, ada juga nyeri tenggorokan, bahkan ada mual. Namun ini bisa berubah dalam 2 sampai 4 hari, bisa fatal ya, bisa lebih parah dalam artian ketika dia menyerang otak ya, ada peradangan dan itu otaknya membengkak dan itu membuat dia bisa mengalami kejang, bisa mengalami juga koma, dan kalau sudah 2 itu dialami biasanya berakhir fatal atau mengalami kematian. Namun dengan masa inkubasi betul nih sudah 4 sampai 14 hari. Tapi ini ada juga yang mengalami masa inkubasinya lebih lama, 45 hari. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pengetahuan kita tentang Nipah virus ini juga masih terus berkembang ya, artinya belum sepenuhnya. Apakah orang yang masa inkubasinya cukup lama, katakanlah sebulan, dia mungkin bergejala ringan atau tidak bergejala, apakah juga bisa menularkan? Nah, ini yang masih menjadi ya harus menjadi penyelidikan atau penelitian. Oke, WHO menyebutkan ada potensi juga bahwa virus Nipah ini bisa menjadi pandemi. Seberbahaya itukah, dokter, virus Nipah sama seperti COVID-19? Saat ini belum seperti COVID-19, tapi bahwa dia memiliki potensi iya. Karena apa? Karena virus Nipah ini sangat mudah bermutasi. Nah, di sisi lain, virus Nipah ini selain memiliki angka kematian yang tadi bisa sampai antara 40 sampai 75%, di sisi lain angka atau kemampuan dia dalam menginfeksi manusia dan menyebar di antara manusia saat ini masih belum terlalu kuat atau masih jauh dikalahkan atau dibandingkan COVID-19. Sebagai contoh, dalam kasus infeksi yang tadi disampaikan Nipah virus outbreak tahun 98-99 di Malaysia, itu sebagian kecil saja yang penularannya antar manusia, tapi mayoritas dari hewan. Nah, ini yang tentunya masih menjauhkan risiko Nipah virus ini menjadi pandemi. Tapi data terakhir yang di Bangladesh misalnya, karena Bangladesh itu hampir tiap tahun mengalami Nipah virus, sehingga datanya cukup bagus. Nah, itu sepertiga sudah meningkat, sepertiga dari
kasus Nipah virus itu ditularkan dari antar manusia. Nah, artinya meskipun ini kita ketahui ada strain yang berbeda, ya sebagaimana COVID juga kan ada strain yang berbeda. Nah, ini menunjukkan kemampuan dari virus Nipah ini untuk menular di antara manusia dalam artian menginfeksi manusia lebih efektif. Oke. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oke. Jadi jangan dianggap remeh Mhm. outbreak atau ledakan-ledakan seperti walaupun sifatnya masih lokal saat ini di Kerala, karena setiap wabah kecil itu kalau tidak ditangani baik atau dianggap sepele, itu memberi peluang pada virus ini untuk memodifikasi seperti hanya kita biarkan COVID-19 ini menjadi lebih efektif dalam menginfeksi manusia. Oke. Padahal kan belum ada obat dan belum ada vaksinnya. Mhm. Dokter, kalau COVID-19 kan penularannya ini melalui droplets. Kalau virus Nipah, ini penularannya lewat apa, Dok? Ini lewat cairan, ya, lewat cairan khususnya terutama dari cairan yang keluar dari hewan kelelawar ini, kelelawar buah ini, baik dalam bentuk apa namanya air liur dia ataupun urin dia atau kotoran dia yang mencemari makanan yang dikonsumsi oleh misalnya babi, ya karena babi biasanya makan yang apa yang ada di tanah itu, termasuk yang dikonsumsi oleh manusia, apa misalnya buah-buah yang ada di hutan. Nah, ini yang menjadi sumber penularan. Selain kalau di kasus Bangladesh misalnya ada getah dari semacam kurma gitu, getah kurma yang juga dimakan oleh kelelawar itu, dijilati dan dimakan mentah-mentah oleh si petani ini. Nah, ini yang artinya Oke. membuat orang atau seseorang bisa terinfeksi. Dok, kalau sesama manusia ini bisa terjadi penularan nggak untuk ketika seseorang itu telah terinfeksi virus, bisakah menularkan kepada orang lain? Apakah melalui cairan juga tadi? Ya, betul. Jadi pada antar manusia terjadi penularan itu melalui cairan tubuh dari si pasien. Makanya dalam kasus Nipah virus ini sering terjadi yang disebut dengan nosocomial infection atau infeksi yang terjadi di layanan kesehatan, di mungkin puskesmas ya, mungkin rumah sakit ya, yang karena ketidaktahuan, karena tidak juga memakai alat perlindungan diri ya, karena merasa ini flu biasa. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kalau kita tidak meningkatkan surveillance, kewaspadaan ini tentu berbahaya. Nah, sekali lagi menjawab yang tadi pandemi, kapan ini bisa menjadi pandemi? Ini kalau kita menganggap remeh, ledakan ini kan terus saja terjadi. Tiap tahun Oke. ini terjadi sebetulnya. Oke. Kalau di India tahun terakhir tahun 2021, kalau di Bangladesh itu ada aja tiap tahun 1-2 orang. Nah, ini artinya kita memberi peluang pada virus ini bermutasi, memodifikasi diri. Nah, ketika terjadi pandemi, itu akan dalam posisi angka kematiannya tidak akan setinggi saat ini. Mungkin kematiannya 20% atau mungkin bahkan kurang sedikit, tapi tetap akan jauh di atas COVID. Tapi kemampuan dia dalam menginfeksi manusia akan jauh Oke. meningkat. Nah, itu Oke. akan terjadi pandemi. Oke, perlu diwaspadai dan jangan menganggap remeh. Tapi apa yang harus dilakukan, Dok, oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk sama-sama kita sadar akan adanya bahaya dari virus Nipah ini? Terutama untuk pemerintah, ya ini bicara penguatan surveillance ya, dan ini yang masih lemah kita. Kalau bicara surveillance itu bukan hanya di manusia, manusia mungkin relatif sudah agak baik ya, walaupun belum cukup memadai. Tapi setidaknya surveillance ini ada antara lain kalau untuk pemerintah adalah namanya infeksi like influenza like illness atau surveillance ILI yang itu bisa dilakukan dari tingkat puskesmas, bahkan puskesmas pembantu. Ini yang harus kita dilakukan, dipantau nih kasus-kasus yang mirip flu. Kedua, yang masih menjadi PR besar adalah surveillance pada hewan. Ya. Ini kalau di negara yang sudah maju seperti Australia, itu 4 bulan sekali kita bisa melihat data di hewan liar, kasus-kasus yang dicurigai ke arah wabah. Tapi kalau kita ya bisa melakukan 2 tahun sekali saja sudah bagus sebetulnya. Walaupun ada ya, tapi risetnya ini masih sangat minim dibandingkan luasnya alam liar kita gitu. Nah, ini dan di sisi lain untuk masyarakat pendekatan dan juga pemerintah, pendekatan One Health ya, yang artinya harmonisasi antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan ini harus kita implementasikan, Baik. bukan hanya jadi wacana. Dan tentu perilaku hidup bersih sehat penting. Jadi kalau makan buah ya cuci, makan apapun ya cuci. Apalagi kalau senang
petualang ke gunung, ke gua, hati-hati ya, pakai masker ya, selalu menjaga kebersihan, Oke, personal baik. hygiene. Jaga kebersihan dimanapun berada. Terima kasih Dokter Diki sudah bergabung bersama kami memberikan informasi langsung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.